Apa perbedaan antara orang cerdas dan orang bijak? Sebenarnya ada banyak perbedaannya. Yang paling mudah untuk membedakan keduanya adalah lihat bagaimana gaya bicaranya. Penjelasannya seperti ini. Orang cerdas gaya bicaranya biasanya cepat, karena otak orang yang cerdas bisa memproses informasi yang rumit dalam waktu yang singkat. Makanya ngomongnya cenderung cepat. Sedangkan orang yang bijak biasanya gaya ngomongnya pelan, santun, tertata, dan mendalam. Hal ini karena orang bijak sangat berhati-hati terutama dalam memilih kata, agar jangan sampai kata yang dia ucapkan justru nantinya melukai hati orang yang diajak bicara. Orang bijak tidak hanya memakai otaknya saja, akan tetapi dia biasanya juga memakai hatinya ketika berbicara. Kemudian orang yang cerdas biasanya kata-katanya sangat ilmiah dan intelektual. Hal ini karena otaknya dipenuhi dengan segudang pengetahuan dan kaya akan perbendaharaan kosakata yang rumit dan ilmiah. Sedangkan orang yang bijak biasanya kosakatanya sederhana dan lebih mudah dipaham. Hal ini bukan karena orang bijak bodoh, akan tetapi karena orang bijak tahu bagaimana menempatkan dirinya sesuai dengan konteksnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah orang bijak menyadari bahwa tidak semua orang yang diajaknya bicara juga pintar dan cerdas. Makanya orang yang bijak cenderung memilih kata-kata yang sederhana agar bisa dipaham oleh lawan bicaranya. Kemudian perbedaan lainnya antara orang cerdas dan orang bijak adalah kalau orang yang cerdas biasanya mampu memahami hal-hal yang rumit dan mampu menjelaskannya sesuai buku yang dipelajarinya, yang terkadang bagi orang awam penjelasan tersebut sulit dipaham karena terlalu ilmiah atau terlalu tekstual. Sedangkan orang yang bijak, dia mampu memahami hal-hal yang rumit dan mampu pula menjelaskannya baik dengan bahasa ilmiah maupun dengan bahasa orang awam. Sehingga siapapun yang mendengarkan penjelasan orang bijak ini, baik orang awam maupun ilmuwan atau orang alim, semuanya bisa paham. Inilah sisi kelebihan orang bijak dibanding orang yang cerdas. Nah, di dalam kitab Ta'lim Muta'alim terdapat 5 tips bagaimana tata cara yang baik dan bijak dalam berbicara atau menyampaikan gagasan tertentu agar mudah dipaham dan didengar. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ada syair yang berbunyi seperti ini. Usika finat bil kalami bi khamsah ingkut talal musi asyafiq muti'an ladaghfalan nas wa bil kalami wa waqtuhu wal kaifa wal kam wal makan jami'an. Artinya, pesanku untukmu ada 5 hal untuk menata ucapan. Jikalau kamu mematuhi sang pemberi wasiat yang penuh belas kasih, sungguh janganlah engkau melupakan sebab pembicaraan dan waktunya, serta sifat pembicaraan, kadar, dan tempat pembicaraan itu terjadi. 2 bait syair ini mengajarkan kita agar jangan asal jeplak kalau bicara atau ngomong. Intinya adalah kalau kita ingin bicara atau mengutarakan sesuatu, sebaiknya jangan langsung bicara atau asal ngomong. Akan tetapi dipikirkan, dipersiapkan, dan ditata terlebih dahulu apa yang mau kita bicarakan. Nah, langkah-langkahnya menurut syair ini ada 5 langkah, yaitu langkah pertama adalah sababul kalam, artinya sebab atau motif. Jadi sebelum kita berbicara, sebaiknya dipikirkan dahulu alasan kita mau bicara itu sebabnya apa. Apakah kita ngomong atau bicara karena menjawab pertanyaan, atau karena mendebat seseorang, atau karena alasan lainnya. Karena sebab atau motif ini akan mempengaruhi isi omongan kita. Sebab yang berbeda tentu isi omongan kita juga berbeda. Contoh, suatu hari saya memarahi anak saya, dan pada hari yang lain saya memarahi pegawai saya yang jarang masuk. Walaupun sama-sama memarahi, tapi sebabnya berbeda. Ketika saya memarahi anak saya, tentu sebabnya adalah karena saya sayang padanya. Maka nada yang saya gunakan ketika memarahinya tentu dengan nada yang halus. Berbeda ketika saya memarahi pegawai saya yang jarang masuk. Saya memarahinya sebabnya karena saya kesal pada kelakuannya. Tentu nada yang saya gunakan ketika memarahinya dengan nada yang tegas atau keras. Langkah kedua adalah waktuhu, artinya adalah waktu pembicaraan tersebut. Maksudnya adalah kapan omongan kita disampaikan. Apakah saat ini juga, atau besok, atau minggu depan, atau nunggu waktu yang tepat. Karena waktu yang salah dalam menyampaikan suatu pembicaraan, walaupun isinya positif, bisa jadi dianggap negatif. Contoh, kita berniat akan mengajak jalan-jalan teman kita keluar kota.
Akan tetapi di waktu yang bersamaan ternyata teman kita sedang terkena musibah. Maka lebih baik urungkan saja niat kita karena waktunya belum pas. Lebih baik cari waktu yang lain atau nunggu beberapa minggu sampai keadaannya mendingan. Langkah ketiga adalah al-kaifa, artinya tata cara kita dalam menyampaikan omongan atau pembicaraan. Tata cara kita dalam menyampaikan suatu omongan atau pembicaraan jelas sangat penting untuk diperhatikan, karena sangat mempengaruhi hasil yang kita inginkan. Contoh, semisal kita ingin menasihati seseorang, tapi kalau cara kita dalam menasihati dengan nada yang keras, maka orang yang kita nasihati akan beranggapan kita sedang memarahinya. Sebaliknya, jika kita sedang memarahi seseorang, tapi ekspresi wajah kita kok sambil ketawa ketiwi, sambil cengengesan, maka orang yang sedang kita marahi akan menganggap kita sedang bercanda dengannya. Maka cara kita ngomong atau menyampaikan sesuatu itu penting untuk diperhatikan agar sesuai dengan konteksnya. Langkah keempat adalah al-qam, artinya adalah kadar omongan kita. Kadar omongan kita itu penting kita perhatikan sebelum kita bicara. Jangan terlalu singkat, juga jangan terlalu panjang. Yang benar adalah disesuaikan dengan kadar dan kebutuhan. Jika memang diperlukan ngomong yang banyak, ya silakan ngomong yang banyak. Akan tetapi, jika tidak diperlukan ngomong yang banyak, ya ngomong secukupnya aja. Contoh, umpamanya kita sedang tersesat dan kita ingin bertanya arah jalan kepada seseorang. Jika cukup dengan 1 atau 2 patah kata, maka tidak perlu membuang omongan kesana kemari yang menyita waktu akhirnya. Dan sebaliknya, jika kita ditugaskan oleh atasan kita atau guru kita umpamanya untuk mewawancari seseorang, maka ngomonglah yang sebanyak-banyaknya, karena memang konteksnya tepat. Jika kita ngomongnya sedikit itu malah tidak pas. Dan langkah kelima atau yang terakhir adalah al-makan, artinya adalah tempat omongan kita diutarakan. Tempat juga sangat mempengaruhi. Kalau sebab omongan kita sudah tepat, lalu waktu, tata cara, dan kadar omongan kita juga sudah tepat. Akan tetapi tempatnya kok kurang tepat, maka omongan kita atau pendapat kita juga menjadi kurang efektif. Contoh, semisal kita ingin menasihati teman kita atau anak kita yang melakukan kesalahan, maka jangan nasihati dia di depan umum. Itu ya sama saja dengan mempermalukannya, walaupun ucapan kita benar adanya. Akan tetapi yang baik adalah nasihati teman kita atau anak kita di tempat yang sepi yang hanya ada kita berdua. Itulah cara yang terbaik. Dan saya yakin teman kita atau anak kita pasti tidak akan merasa dipermalukan dan akan merasa dihargai. Kurang lebih itulah 5 tips sebelum kita berbicara atau menyampaikan pendapat menurut kitab Ta'lim Muta'alim agar kita tidak hanya cerdas, akan tetapi juga bersikap bijaksana.